Maulid itu kan tidak dilakukan Nabi. Perayaan seperti ini kan tidak dilakukan pada masa Nabi. Allah menyebutkan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Allah sudah menyatakan, Qul, sampaikan ya Muhammad, orang-orang yang merasa cinta kepada Allah dan orang-orang yang merasa cinta kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bifadlillahi, karena fadilah dari Allah. Pada ayat ini adalah agama Allah. Apa itu Islam? Karena nikmat Allah yang pertama datangnya Islam, yang kedua wa birahmatihi, karena rahmat Allah. Apa yang dimaksud rahmat Allah pada ayat ini? Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini dengan ayat Quran yang berbeda, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kata Abdullah bin Abbas, pertama karena fadilah dari Allah yang bernama Islam, yang kedua rahmat dari Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bergembiralah kalian semuanya. Kenapa harus bergembira? Sebab bergembira dengan datangnya Islam, bergembira dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin وأفهمنا بعلوم العلماء العاملين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعض. Yang dirahmati Allah, para alim, para kiai, para imam serta masjid, imam serta takmir Masjid At-Taqwa, para pencinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di suasana ini banyak anak-anak yang hadir sambil bicara, tidak apa-apa Pak. Semoga tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kayak gini ini biasa Pak. Karena kita juga pernah jadi anak kecil. Yang berbahaya itu kalau orang dewasa jadi anak kecil. Biarkan saja mereka, yang penting semangat kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berubah. Bil ikhtisar, dengan singkat saja, tuan-tuan haji yang dirahmati Allah serta para jamaah. Suatu hari Imam Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah pernah ditanya tentang maulid. Maulid itu apa? Beliau menjawab dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, maulid itu alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wal akhbarul waridah fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian gantian nak ya. Anak-anak gantian bicaranya ya, saya enggak lama. Habis ini nanti boleh rebutan makanan. Boleh ya. Kata Imam Suyuti, maulid itu adalah berkumpulnya orang ramai seperti ini. Ketika mereka berkumpul,
Yang dibaca pertama adalah Al-Quran. Yang kedua, dalam perkumpulan itu dibacakan riwayat Nabi Muhammad SAW dengan maksud dan tujuan untuk menambah rasa cintanya kepada Nabi SAW. Ada kemudian yang bertanya, maulid itu kan tidak dilakukan Nabi, perayaan seperti ini kan tidak dilakukan pada masa Nabi. Saya jawab dengan jawaban ulama awakhir zaman. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala menyatakan, ma la yatimmul mandubu illa bihi fahuwa mandub. Kalau perkara sunnah itu tidak nampak hidup tanpa adanya perkara seperti ini, maka adanya peringatan maulid itu menjadi sunnah. Kalau kita mau berbuat sesuatu tapi tidak sempurna, tampaknya perkara, maka adanya perkara itu menjadi penting. Selama ini kita ini semuanya tahu, insya Allah semuanya tahu, faham siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma mungkin kita lupa. Maka walaupun sebentar, izinkan saya menyampaikan sedikit saja bahwa kenapa ibu-ibu itu perlu bermaulid, kenapa bapak-bapak itu perlu bermaulid. Bermaulid itu sederhana, Pak. Menghidupkan sunnah Nabi atau ihya'us sunnah. Menghidupkan sunnah Nabi itu sama dengan halnya maulid. Misalnya Tuan Haji Mat Nawir ketemu dengan orang dan berkata, Pak, saya pengen bermaulid, kemudian berbagi rezeki, itu maulid. Bapak-bapak kemudian ingat kepada Nabi, kemudian mengucapkan salawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian bapak berkata dalam hati, saya ingin bermaulid, itulah maulid. Begitu menurut Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Jadi maulid itu sederhana, Pak. Maulid bisa dilakukan tiap hari, maulid bisa dilakukan tiap waktu, maulid bisa dilakukan setiap saat. Kenapa dilakukan setiap Rabiul Awal? Karena disitulah lahirnya atau bulan lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa dasarnya? Di dalam surat Yunus, insya Allah mudah-mudahan tidak keliru. Karena ini saya baru bangun tidur, tuan-tuan. Karena dari malam, tadi malam saya jam 4 baru pulang dari Landak, kegiatan yang sama. Belum sempat tidur subuh. Habis sholat subuh langsung acara di Sungai Raya, jam 9 selesai, pindah ke sebelahnya lagi, dan baru sekarang Allah menyebutkan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah sudah menyatakan, kul, sampaikan ya Muhammad. Kepada siapa ayat ini harus disampaikan? Kepada ini orang-orang yang merasa cinta kepada Allah dan orang-orang yang merasa cinta kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bifadlillahi, karena fadilah dari Allah. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, maksud kami sahabat Nabi Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, menafsirkan ayat fadlun pada ayat ini adalah agama Allah. Apa itu Islam? Karena nikmat Allah yang pertama datangnya Islam, yang kedua wa bi rahmatihi, karena rahmat Allah. Apa yang dimaksud rahmat Allah pada ayat ini? Kemudian Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini Quran bil Quran. Karena ada Quran bil Quran, ada Quran bil hadis, dan ada Quran bil ra'yi. Yang pertama menafsirkan Quran dengan Quran, yang kedua menafsirkan Quran dengan hadis, yang ketiga menafsirkan Quran dengan logika. Ibnu Mas'ud maksud kami Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini dengan ayat Quran yang berbeda, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kata Abdullah bin Abbas, pertama karena fadilah dari Allah yang bernama Islam, yang kedua rahmat dari Allah yang bernama Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, maka bergembiralah kalian semuanya. Kenapa harus bergembira? Sebab bergembira dengan datangnya Islam, bergembira dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan isinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang datang ngundang orang lain di bulan Rabiul Awal, itu adalah bergembira, Pak. Ada yang menambah salawat, itu bergembira. Ada yang menambah amal solihnya karena maulid, itu bergembira namanya. Kegembiraan setiap orang tidak sama, kebahagiaan seseorang tidak sama. Maka ketika ibu dan bapak melangkah ke tempat ini, ke masjid yang mulia ini, duduk bersama sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, saya hanya mengingatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh jamaah. Dan ini yang terakhir. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian berkumpul dalam masjid, berjamaah dalam masjid, kemudian kalian melakukan pertama membaca Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran, maka ketika kalian melakukan itu di masjid, Allah memberikan kepada kalian 4 perkara, kata Rasulullah. Pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah pasti menurunkan ketenangan di hati kita semuanya. Mudah-mudahan hati kita semuanya tenang, amin. Yang punya masalah, masalahnya segera dilepaskan oleh Allah. Ibu-ibu yang punya hutang, mudah-mudahan hutangnya lunas. Sebenarnya tengah manter tengah tada kapi. Kentul fajar, Bu. Mereka namolo dan pah nunggu bila semaria tangotang, tapi tay fajar, wah pada bahaya, Bu. Bapak-bapak yang hadir maulidan, mudah-mudahan anaknya jadi anak soleh semuanya. Istrinya menjadi istri yang solehah. Rezekinya menjadi rezeki yang barokah. Jabatannya menjadi jabatan yang manfaat. Dan kemudian rumah tangganya menjadi rumah tangga yang bahagia. Amin. Orang yang senang masuk masjid itu, kata Nabi. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmat yang tidak pernah terputus. Orang senang masuk ke masjid, maca Quran, pas belajar Quran, Nabi Allah ibu jemper. Nomor 2, yang nomor 2, Allah turunkan rahmat yang tidak berhenti. Yang ketiga, yang duduk di masjid nih, wa khaffathumul malaikah, malaikat sedang menaungi kita semuanya. Haji Malik sedang dilihat malaikat, Haji Mat Nawir sedang dilihat malaikat. Mudah-mudahan bukan malaikat maut, Pak. Aduh, pun malaikat maut mentertamu ya, Pak. Semuanya sedang dilihat sama malaikat ini. Dilihat satu-satu. Ditulis Allah dari awal berangkat sudah baca salawat, di pertengahan salawat, pulangnya terus bersalawat. Oh, dicatat baik-baik oleh malaikat dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa umatmu ya Rasulullah yang bernama Fulan bin Fulan saat ini sedang duduk di Masjid Jami'at Taqwa sedang bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, ya malaikat, sampaikan kepada hambaku yang sedang bersalawat di Masjid Jami'at Taqwa bahwa aku kelak yang akan melindunginya di yaumil qiyamah. Kenapa kita ini pantas bersama Nabi? Karena kita ini senang salawatan. Apa kata Nabi? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling pantas dekat denganku di hari kiamat, orang yang paling banyak baca salawat. Baca Allahumma sholli ala Muhammad boleh, sallallahu ala Muhammad boleh, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad boleh, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad boleh. Bentuk salawat seperti apapun selagi masih menggunakan kata Allahumma menurut ucapan
Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itulah salawatmu kepada Rasulullah. Yang salawatan 1 kali dibalas 10, yang 10 dibalas 100, yang 100 dibalas 1000, yang 1000 dibalas 10.000. Yang terakhir, orang yang duduk di Masjid Jami' sore ini, apa janji Rasulullah? Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Ini nikmat yang paling tinggi, ini nikmat yang tiada terbantahkan. Yang sedang duduk, yakin saja sore ini para kekasih Allah, para malaikat yang sedang berzikir di bumi, malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di sisi arsy Allah, semuanya sedang membicarakan saudara-saudara yang duduk di tempat ini. Para nabi sedang membicarakan saudara, para aulia illahi sholihin, semuanya sedang membicarakan saudara. Kenapa? Karena senang duduk di masjid, kemudian mempelajari Al-Quran, dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kasihan anak-anak kita ini sudah banyak, aduh banyak tumbang Pak. Ini anak-anak kita ini sudah banyak yang tidak sabar. Nanti kita bareng-bareng baca Saraful Anam ataupun sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun singkat tapi mudah-mudahan ini manfaat, daripada nanti kemudian banyak kemudian lupa pulang ke rumah. Walaupun sedikit, saya cuma pesan satu buat ibu-ibu. Bu, kalau boleh milih, anaknya nanti jadi orang kaya tidak solih, atau biasa saja tapi solih? Biasa saja tapi solih ya. Baik. Yang kedua, ini guyon saja biar tidak ngantuk Bu. Milih mana, suami mati duluan atau kawin lagi? Ya, saya paham maksudnya. Ngedoain suami mati kan? Tak mati pun kawin lagi, lama-lama aku yang mati, kata istri. Nah ini saya tanya sama bapak-bapak biar adil Bu ya. Pak, Bapak, kalau boleh milih, suami duluan yang mati atau istri Pak? Enggak, ini Bapak bukan Ibu. Pak, jujur Pak, ini masjid Pak, bulan Maulid gak boleh bohong. Ustadz Awi, gak boleh bohong Ustadz. Mending istri mati duluan atau suami mati duluan? Aduh pas suami mati duluan ya kok. Yang gua tanya ke laki, Nabi ini saya jawab. Kencek beli sedek remah ke laki. Marah Pak Bapak jawab, mending bini mati kade atau laki mati kade? Areng bareng, iya nemu di medul. Tak kira nemu. Jangan selake, lebih bagus tang bini mati kade. Senjang bini lebih bagus tang laki mati kade. Ini mantar mati bareng sekali Bu, tak alang-alang Bu. Sempurna mantar manfaat, mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semuanya. Dan acara ini menambah rasa cinta dan mahabbah kita kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.